Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi sama Mimi Us Channel. Rutinitas di pagi ini dimulai dari beberes kamar dulu ya teman-teman. Karena kebetulan Uisnya tadi pagi itu habis buang-buang air gitu, jadi agak-agak rembes di kasur. Jadi ya udahlah, Mimi memutuskan untuk diganti spray aja sama sarung-sarung bantal yang agak-agak kena nya dikit gitu. Jadi ini setelah Mimi udah selesai ganti spray dan ganti sarung bantal, sebagian aja sih yang agak-agak kena rembesan. Tadi udah Mimi kosrek-kosrek gitu pakai sabun, pakai sikat basah, jadi biar enggak terlalu bau. Terus Mimi kenain semprot-semprot pewangi biar harum gitu ya teman-teman. Maaf kalau ada bunyi-bunyi suara Uis ya, memang dia agak-agak grecokin pas Mimi lagi ngedabing suara gitu. Maaf ya teman-teman. Terus lanjut buat beresin tempat tidur. Tempat tidur Uis buat nanti kalau dia minta bobo gitu kan udah rapi, jadi udah agak enak gitu ya teman-teman. Kalau Uis memang kalau bangunnya agak pagi, bobonya pun dia pasti agak pagian udah minta bobo lagi gitu ya teman-teman. Di sini Mimi Uis rapi-rapiin perintilan-perintilan dia gitu ya, karena memang udah berantakan banget gitu. Terus selesai Mimi semprot-semprot lagi pakai pewangi biar wangi dan harum gitu ya teman-teman. Terus selesai, ini tempat tidurnya sudah rapi, sudah harum. Terus Uisnya juga lagi anteng main HP. Terus Mimi beresin bantal-bantal yang tadi dibuka. Ini kebetulan kan agak-agak kena rembesan, tadi udah Mimi agak sikatin gitu pakai sikat basah, pakai sabun. Terus Mimi semprot-semprot biar nanti kalau ada panas Mimi jemur keluar, jadi kan udah nggak ada aroma-aromanya gitu. Next, Mimi beresin perintilan-perintilan Uis yang tadi pagi habis mainan gitu, bangun tidur dia langsung berantakin mainin mainan. Ya udah Mimi beresin. Terus lanjut nyapu kamar dulu, karena pasti Mimi nyapu yang terlebih dahulu tuh kamar dulu. Terus Mimi angkat-angkat puzzle-nya, karena kalau puzzle-nya nggak diangkat pasti di bawah tuh kotor-kotorannya tuh banyak. Kalau untuk puzzle-nya Mimi nyucinya sih semaunya Mimi aja ya, kalau udah kelihatan kotor baru Mimi bawa ke kamar mandi semua, Mimi sikatin, terus nanti Mimi jemur di luar. Tapi kalau sekiranya kelihatannya masih bersih ya paling Mimi pel-pel aja gitu untuk puzzle-nya gitu ya teman-teman. Terus nyapu di pojok-pojokan, karena biasanya Uwi suka mainan atau makan di pojokan gitu, jadi suka pada kotor banget di pojokan gitu. Jadi memang kemarin itu nyapu sehari sekali, jadi agak-agak kotor gitu ya. Jadi nggak, biasanya kan 2 kali, jadi pas paginya tuh nggak kotor banget. Kalau hari ini tuh kebetulan memang bener-bener kotor gitu. Lihat aja tuh, kotorannya tuh banyak, numpuk banget gitu teman-teman, di kolong-kolong, di bawah meja. Terus kalau nyapu jangan lupa ke kolong-kolong ya teman-teman. Terus di gebrek-gebrekin gitu di kursinya, kalau habis belum jajan atau makan apa kan suka duduk gitu. Jadi ya udah sampahnya berarakan ke mana-mana. Buat teman-teman atau ibu-ibu di luar sana, semangat ya buat ngerjain kerjaan rumahnya. Kerjaan rumah itu sebenarnya kerjaan yang paling simpel, kerjaan yang nggak dikerjain pun dia nggak minta, tapi kalau kita udah kerjain tuh rasanya tuh lega dan senang luar biasa ya teman-teman. Jadi buat semua ibu-ibu, ayo semangat buat ngerjain tugas rumahnya. Kita bareng-bareng gitu ngerjain biar semangat. Kalau kita nggak mendisiplinkan diri kita sendiri tuh kayaknya males gitu. Tapi kalau kita udah ngerjain gitu, kalau Mimi ya udah ngerjain kerjaan rumah udah selesai gitu tuh rasanya tuh luar biasa senangnya. Kayaknya kayak nggak punya beban hidup aja gitu jadinya teman-teman.
Di sini Mimi lanjut nyapu-nyapu. Ini kebetulan plastik bekas kemarin beli paketan gitu, jadi memang barangnya agak rentan, jadi udah dibungkus pakai plastik yang agak tebal gini, jadi memang safety gitu jadinya ya. Terus lanjut nyapu-nyapu. Ini memang hawanya agak-agak udah cerah-cerah banget, secerah hati Mimi ya teman-teman. Cia sih. Jadi jangan lupa sapu-sapu di belakang pintu ya teman-teman kalau nyapu. Tuh, lihat aja sampahnya numpuk di mana-mana. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kan kalau Mimi udah selesai semua kan udah lumayan bersih gitu ya. Mau cerita sedikit ya teman-teman. Kebetulan kalau untuk Mimi sebenarnya tadinya tuh Mimi bukan staynya bukan di Jawa ya, di Jakarta. Pas COVID melanda tuh tahun 2022 awal ya kalau nggak salah. Nah kebetulan Pipi dapet itu apa, di PHK gitu lah istilahnya, di rumah kan karena tempat kerjanya kan sepi gitu ya, jadi di rumah kan, aduh di situ tuh benar-benar perekonomiannya tuh benar-benar drop sedrop-dropnya lah. Akhirnya kita benar-benar berbondong-bondong pulang ya, karena nggak ada kerjaan juga, bingung kan saat itu mau nyari kerjaan di Jakarta pun memang sono sini kan kerjaan pada tutup kan karena perusahaannya pada bangkrut gitu ya, perekonomiannya bener-bener anjlok seanjlok-anjloknya. Terus akhirnya kita bertiga pulang, akhirnya disinilah kita menumpang gitu sama orang tua gitu sampai saat ini. Kita nyari kerjaan nggak di situ aja teman-teman, kita nyari kerjaan ke sono ke sini, ke sono ke sini, masih belum dapat juga sampai saat ini sih. Sampai saat ini pun masih ngelamar-ngelamar untuk Pipi ya. Jadi kita benar-benar sebenarnya tuh bingung lah, antara bingung gimana gitu untuk kedepannya ya, tapi tetaplah kita berpasrah diri, ikhtiar udah, berusaha udah gitu. Tapi ya memang kembali lagi sama yang ngasih kehidupan dan alam semesta ini ya. Jadi ya udah, kita yang penting tetap usaha, tetap berdoa, tetap tetap semangat lah intinya buat ibu-ibu atau semuanya gitu yang dalam keadaan diuji gitu seperti Mimi saat ini gitu. Ya udah tetap semangat aja, tetap semangat, bismillah gitu aja. Jadi Mimi mau cerita sedikit aja sih, maksudnya perjalanan hidup Mimi gitu sama Uwi sama Pipi gitu sampai sekarang lah. Alhamdulillah lah, masih bisa disyukurin aja gitu dalam keadaan sekarang, walaupun kerjaan juga masih kadang ada kadang enggak gitu istilahnya gitu ya teman-teman. Mau buat beli susu Uis atau jajan Uis kalau sekarang gitu, kalau dulu-dulu sih jajan kan dia baru usia belum 2 tahun, jadi jajannya pun belum terlalu banyak gitu kayak sekarang gitu. Tapi ya alhamdulillah lah ya, kita bersyukur rezeki itu dari mana aja sumbernya, yang penting kita halal berkah gitu ya teman-teman, tetap disyukurin gitu. Nah inilah sekedar cerita aja gitu ya teman-teman, perjalanan hidup ini jadiin motivasi aja lah ke depannya gitu ya. Jadi tetap semangat, insya Allah gitu kita bisa. Makanya kenapa Mimi benar-benar udahlah kita bikin konten aja, siapa tahu, kita kan nggak pernah tahu ya, siapa tahu kita dapat rezeki dari sini atau sumber dari sini, kita nggak pernah tahu. Yang penting kita berusaha aja dulu gitu. Kalau untuk hasil, untuk rezeki kan udah ada yang ngatur. Kalaupun kita nggak dapat hasil, yang penting kita udah ada usahanya gitu ya teman-teman. Nah ini Mimi lanjut buat nyuci spray-spray yang tadi habis kena air, tapi Mimi udah itu dulu, cuci dulu, rendam dulu pakai air, baru Mimi rendam pakai sabun gitu biar gak terlalu bau. Soalnya kalau gitu kan diare gitu kan suka agak-agak bau amis gitu ya teman-teman. Jadi Mimi rendam dulu, nanti mungkin kayaknya agak dikasih pewangi dikit lah ya biar aromanya harum gitu, nggak terlalu bau amis gitu ya teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau Mimi tuh kebanyakan cincong ini itu karena memang ya setiap orang itu punya perjalanan. Bukan Mimi mau minta belas kasihan atau gimana gimana sama orang, itu sekedar sharing aja gitu karena bingung gitu. Mimi juga ini benar-benar merintis benar-benar dari nol. Mimi pun gaptek nggak ngerti apa-apa ya, namanya juga wajar aja ya teman-teman, karena Mimi pun SMP pun nggak lulus gitu.
jadi benar-benar nggak ngerti gitu. Bobi pun nggak ngerti, kita ya belajar, benar-benar belajar bareng gitu ya, karena kita pengen bisa, kita pengen benar-benar pinter gitu. Kok orang-orang aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu loh. Yang penting kan tekad gitu kan, intinya tekad, usaha, mau gitu loh. Intinya kan itu ya teman-teman. Masa ya kita mau ada usaha, kita ada tekad, kita punya tujuan, kita nggak diberi jalan, kan nggak mungkin gitu loh. Kita mesti yakin kalau untuk hasil akhir gitulah, hasil akhir ya udah kita serahin aja segimananya nanti. Kalaupun memang kita nggak ada hasil tapi kita udah usaha, kita udah optimis, ya udah berarti memang belum rezekinya, kan kayak gitu ya teman-teman. Nah ini tetap Mimi lanjut nyuci dulu karena cuciannya hari ini lumayan banyak. Walaupun sore udah dicuci gitu, tapi tetap kalau paginya tuh agak-agak numpuk. Nah di sini Mimi udah selesai nyucinya ya teman-teman, udah selesai, udah beres, udah mandi, udah cantik deh, cantik versi Mimi aja ya teman-teman. Jadi di situ Uisnya udah ngerengek minta susu, kayaknya sih mau bobo gitu. Jadi nggak apa-apa, nanti diboboin aja sendiri biar Mimi jemur, karena memang jemurannya belum dijemur. Di sini Mimi bikinin susu aja buat Uis gitu. Dia kalau udah mintanya tuh harus ngerengek terus, nggak ada kata dibilang nanti tuh, nggak ada gitu. Harus harus sekarang ya sekarang gitu, bener-bener nggak bisa nanti. Nah ini Mimi udah selesai bikin susunya, terus lanjut ngasih buat si bos kecil gitu. Itu tuh lihat udah ngerengek, udah pokoknya ngerengek aja gitu. Kalau udah minta sesuatu tuh harus. Jadi Uis tuh kalau bobo siang itu pasti, mau siang mau malam deh, pasti diusahain pakai pempes gitu. Karena apa ya, karena kasihan aja gitu ya teman-teman, kalau pas dia bobo lagi enak-enak terus sudah basah semua. Basahnya pun kalau dia ngompol ya pasti banyak sampai ke badan-badan. Karena anak sufor itu kan mungkin karena susunya banyak. Kalau Uis ya nggak tahu kalau untuk anak-anak yang lain gitu. Kalau Uis itu kalau ngompol tuh banyak banget teman-teman, maksudnya bener-bener bisa, kalau kita nggak pakai pempes misalnya gitu, dia bener-bener tembus sampai ke kaos dalamnya dia sama baju. Jadi udah pasti nggak nyaman. Jadi mau siang mau malam pasti Mimi pakein pempes. Terus jangan lupa untuk tutup jendelanya, karena kalau nggak ditutup suara-suara masuk, jadi Uisnya suka gampang kebangun gitu. Jadi udah ditutup aja, karena kan memang di depan tuh pas pinggir jalan gitu, jadi agak-agak suaranya gak masuk, jadi Mimi tutup aja gitu. Nah udah Mimi tutup, Mimi pakein selimut, tapi bukan selimut sih, bedong aja gitu, soalnya nanti kalau selimut nanti basahan lagi. Terus Mimi matiin lampu, lanjut Mimi jemur baju dulu ke atas. Lumayan juga ya teman-teman kalau untuk naik, tapi ya apa-apalah, ini nggak terlalu berat karena memang cuciannya banyak banget enggak, tapi Mimi bagi dua aja biar Mimi bawanya pun nggak terlalu susah gitu ya teman-teman. Terus ini Mimi lanjut buat ngejemur baju yang kemarin kan panasnya nggak sampai sore, jadi bajunya nggak kering semua. Jadi ini Mimi lanjut jemur. Terus ini bekas hujan airnya suka ngecembeng gitu, nggak turun semua ke lubang itu, apa, lubang airnya gitu. Jadi kalau itu Mimi sapu-sapu dulu, kalau enggak kan cembeng gitu, suka itu licin gitu ya teman-teman, memang kayak gitu. Jadi kalau setiap mau jemur ya pasti di sapu-sapu dulu biar kering kan. Kadang kalau Uisnya ikut naik ke atas, dia tuh suka demen banget mainan air gitu ya, karena kan airnya lama ngecembeng. Kalau walaupun siang terik itu, kalau nggak disapuin tuh airnya nggak bisa kering gitu, nggak bisa turun. Lanjut buat jemur baju yang tadi, bedong baju. Lumayan banyak gitu untuk cucian gitu ya hari ini, jadi ya dijemur dulu. Kalau untuk meresnya ya sekuatnya Mimi aja gitu, nggak terlalu kering. Tapi kalau pas hari ini panas terik gitu sih insya Allah gitu cucian sih bakalannya kering semua gitu, jadi lumayan. Tapi kalau cucian nggak kering gitu suka baunya
sedap nian gitu, bener-bener harum gitu, baunya harum karena ya Mimi kan nyucinya nggak selalu pakai pewangi gitu, paling deterjen pakai sabun colek udah. Jadi kalau nggak kering tuh baunya suka agak-agak bau demek gimana gitu ya, karena nggak selalu pakai pewangi. Kalau kalau ada, kalau lagi nggak ada kan Mimi nggak pakai, jadi ya udah. Jadi suka baunya suka nggak kurang enak. Tapi kalau pas kering sekaligus itu sih sebenarnya nggak ada masalah gitu untuk cucian gitu ya teman-teman. Wangi-wangi aja ya, nggak itu. Jadi ini masih lanjut jemur-jemur perintilan uis, baju-baju uis yang kecil. Jadi ya, memang kalau baju kecil itu tuh agak lama gitu dijemurnya. Ini memang udah sangat panas, jadi Mimi ngejar waktu gitu. Kalau udah ketahuan panas sinar mataharinya udah terik gitu, Mimi tuh buru-buru jemur. Benar buru-buru jemur baju supaya maksudnya kalau panasnya nggak lama gitu kan, masih setidaknya udah pada nggak netes gitu. Jadi kalau pas itu bisa dimasukin ke dalam gitu. Tapi kalau masih netes kan Mimi paling taruh di luarnya kalau hujannya agak gede agak kena itu tampiasan dari luar. Makanya kalau tahu panas gitu Mimi pasti buru-buru banget gitu untuk jemur gitu teman-teman ya. Di sini masih jemur-jemur belum selesai. Untungnya uisnya mau ditinggal, tapi nggak tahu sih di bawah udah bubuk apa belum. Biasanya sih kalau uis gitu dia kalau bubuk mestinya dikelonin. Kalau nggak dikelonin nanti juga dengar ada suara di luar atau tahu miminya nggak ada di sebelahnya dia, pasti dia ikut bangun. Terus udah selesai perjemur-jemurannya, jadi ini lanjut buat masak daun apa sih, labu ya, daun labu sama daun singkong. Mau dimasak bening teman-teman, pakai bawang putih, pakai kencur ini, kasih garam, diulek-ulek. Nah ini mau Mimi masukin direbus dulu ya teman-teman. Kalau Mimi di kamu Mimi gitu kalau masak sayur singkong atau sayur yang agak-agak alot gitu, direbus-rebus dulu. Udah direbus udah agak empuk baru diangkat terus dicuci baru direbus lagi. Tapi nggak semua sayur ya, paling sayur-sayur kayak daun singkong gitu. Daun singkong kan agak keras gitu ya teman-teman, kalau direbusnya sekali kan kaku gitu, nggak enak untuk dimakannya. Tapi kalau untuk bayam, untuk kol apa ya enggak lah, paling masak sekali gitu, sayur-sayur tertentu aja gitu. Terus jangan lupa ya teman-teman, kalau untuk ngerebus dikasih garam biar warnanya tetap hijau dan tepat empuk. Terus jangan lupa ditutup. Terus Mimi lanjut buat ngulek-ngulek bawang putih kencur. Jangan lupa kasih garam. Tuh, kasih garam diulek-ulek. Jadi nanti tuh bakalannya tuh seger banget. Kalau untuk bumbu paling Mimi cuman pakai garam, gula, penyedap rasa sih kalau mau gitu. Itu tuh kalau buat sayur beningnya tuh seger banget gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang nggak tahu di luar sana, cobain deh, pasti rasanya tuh seger, di perut pun enak gitu teman-teman. Nah ini ininya udah dicuci sih sama Mimi ya, sayurannya udah dicuci. Mimi nunggu mendidih baru nanti Mimi masukin, untuk nunggu agak anget deh untuk bawang putih sama kencurnya gitu. Jadi ini Mimi masukin, udah Mimi kasih air, Mimi masukin nunggu mendidih. Udah Mimi kasih gula pasir, udah Mimi kasih penyedap gitu. Terus Mimi tutup lagi, tungguin sampai mendidih sampai agak empuk. Udah deh. Itu tuh luar biasa ya teman-teman. Benar-benar seger banget, seger terus di perut pun enak gitu. Tadinya Pak Su pun nggak doyan gitu. Ini kan bener-bener ciri khas ini aja gitu ya. Sedep gitu. Nah, ini Mimi mau ngulek-ngulek bawang putih, bawang merah, kemiri buat bikin klonyoman cabe. Kalau sebenarnya sih klonyoman itu artinya kayak sayur lah, sayur cabe gitu, karena kita nggak masak pakai apa-apa lagi, cuman cabe sama bumbu-bumbu aja. Nah ini bumbunya jangan lupa digongsreng dulu di sampai harum. Kalau untuk masukin bumbunya tuh sampai mendidih banget ya minyaknya teman-teman, biar bumbunya tuh nggak bau langu. Itu kalau tips dari Mimi ya. Terus jangan lupa dikasih udang rebon, kayak udang kecil-kecil gitu ya teman-teman. Itu buat menambah rasa aja sih, cita rasa yang lebih enak. Terus daun bawangnya jangan lupa yang udah dipotong-potong tadi.
terus di gongsreng-gongsreng, terus cabenya jangan lupa dimasukin, cabai dimasukin, ditutup dulu, kalau nggak ditutup nanti meletup-letup. Jadi kita tungguin sampai benar-benar agak layu. Kalau udah agak layu nanti Mimi angkat, terus Mimi ulek-ulek pakai ulekan di wajannya aja gitu, biar agak pada ngulek aja. Terus kasih cabai, nungguin sampai mendidih. Kasih biasa bumbunya sama sih, simple, gula pasir, gula merah. Udah gitu aja ya teman-teman. Segitu aja ya untuk videonya. Next ketemu lagi di video-video berikutnya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.